Halo kawan, masih bersama saya Lucky yang setia menemani kalian. Film kali ini adalah film serial Bollywood bergenre dramatical komedi yang dirilis tahun 2012 di Mumbai, negara India. Oh my god, mengisahkan seorang pria kelas menengah yang tertimpa musibah gempa bumi yang mengakibatkan usaha toko miliknya runtuh. Pria tersebut mengajukan klaim asuransi, namun pihak asuransi menolaknya karena musibah tersebut disebabkan oleh Tuhan atau bencana alam. Pada akhirnya, pria tersebut menuntut klaim kepada Tuhan di pengadilan. Bagaimana keseruan ceritanya? Sebelum melanjutkan ceritanya, Lucky ingatkan untuk siapkan camilan, jangan lupakan minuman, tontonlah sambil rebahan. Oke, gaskan. Scene diawali oleh tokoh utama yang bernama Kanji. Jadi Lucky jelaskan dulu ya guys. Kanji ini seorang pedagang patung yang vokal atau bisa diartikan pandai menarik pembeli untuk menyukai dagangannya. Pada scene ini, Kanji menceritakan kepada pembelinya bahwa patung yang ia jual keluar dari dalam tanah dan hanya ada satu di dunia ini. Pada saat itu ada seorang yang bijak luar biasa dari Dwarka melakukan perjalanan dengan berjalan kaki. Pada saat itu, siang matahari sangat terik. Kemudian Kanji mendatanginya serta memberinya air minum. Dan orang bijak tersebut memberikan patungnya kepada Kanji. Berkat patung tersebut, Kanji mengalami keberuntungan. Si pembeli memohon untuk menjual patung milik Kanji kepadanya. Kanji membantah menjual dewa akan membusuk di neraka. Kemudian Kanji akan memberikan patung itu kepada orang lain pemuja Sai yang taat. Pembeli tersebut meyakinkan bahwa dialah orangnya. Kanji membawa kertas dan meyakinkan bahwa orang bijak itu telah menuliskan namanya. Saat dilihat Banwarlal mengatakan bahwa ia tidak mengerti tulisan tersebut. Kanji pun mengatakan bahwa tulisan itu adalah tulisan Madrasi. Mendengar hal tersebut, si pembeli memberikan kalung dan cincin sebagai mahar patung tersebut. Setelah Banwarlal pergi, Kanji membuka stok patung yang lain untuk dijadikan pajangan dagangannya. Tak lama dari itu, di televisi Kanji melihat anaknya sedang berperan menjadi Govinda di acara perayaan Janmastami. Melihat hal itu, Kanji langsung bergegas menuju tempat perayaan tersebut. Kebetulan acara tersebut dihadiri oleh calon wali kota dan Siddheswar Maharaj. Saat Kanji tiba, Kanji langsung mengambil mic dan berpura-pura bahwa Siddheswar Maharaj mengatakan kepadanya, Dewa Krishna merasa senang saat orang-orang berkumpul untuk merayakan Janmastami. Dan hari ini, Dewa Krishna akan meminum susu dan memakan mentega dari umatnya. Siddheswar Maharaj mengatakan bahwa waktu yang menguntungkan ini hanya berlaku 1 jam. Sontak, orang yang hadir saat perayaan langsung bubar sekaligus. Saat Siddheswar akan mencegah, mic-nya mati karena sudah dicabut oleh asisten Kanji. Saat Kanji hendak pulang bersama putranya, Siddheswar merasa murka sebab acara tersebut telah dibubarkan oleh Kanji. Siddheswar Maharaj mengutuk Kanji akan dihukum atas dosa yang tak terampuni. Kemudian Kanji menjawab, "Jangan coba-coba menakutiku dengan mengatasnamakan Tuhan. Aku ingin melihat apa yang akan Dia lakukan kepadaku," ujar Kanji. Tak lama dari itu, gempa bumi terjadi dan mengguncang tempat tersebut. Sepulang dari acara tersebut, di televisi Kanji mendengar berita bahwa gempa yang terjadi merobohkan toko miliknya. Mendengar berita itu, Kanji bergegas menuju toko miliknya. Ternyata sudah tidak ada barang yang tersisa kecuali berangkas yang berisikan dokumen asuransi. Keesokan harinya, Kanji menemui pihak asuransi. Pihak asuransi menjelaskan kalau kejadian out of guard atau bencana alam
dan pihak asuransi tidak berkewajiban membayar kerugian. Pihak asuransi mengatakan tidak bisa mengklaim sepeser pun. Kanji tetap memaksa hingga diusir dari tempat asuransi. Sesampainya Kanji di rumah, ia berniat untuk mengajukan kasus melawan Tuhan demi ganti rugi sebesar 3.000 kor. Sampai-sampai keluarganya beranggapan bahwa Kanji itu gila. Keesokan harinya, Kanji berangkat mencari pengacara. Setelah menemui pengacaranya, pengacara bertanya pada siapa ia akan melayangkan surat pemberitahuan. Kanji menjawab pada Bakwan. Pengacaranya bertanya, apa kejahatannya? Kanji berkata bahwa ia telah menghancurkan tokoku. Pengacara bertanya lagi di mana tempat tinggalnya. Kanji menjawab, ia tinggal di kuil. Sontak, pengacara tersebut merasa bahwa yang Kanji laporkan adalah Tuhan. Kemudian pengacara mengusir Kanji dari tempatnya. Kasihan ya guys, diusir terus. Kanji pergi dari tempat tersebut dan menuju pengacara muslim yang bernama Tuan Hanif. Kanji menceritakan kronologi yang ia alami. Tuan Hanif memberikan usulan untuk membela dirinya sendiri tanpa pengacara, serta Pak Hanif membantu menyiapkan berkas saat di pengadilan nanti. Berita Kanji pun viral sampai-sampai ditayangkan di sosial media. Surat-surat pemberitahuan tersebut diterima oleh masing-masing pemuka agama. Hari persidangan pun tiba. Para pemuka agama telah sampai di pengadilan, berikut juga Kanji. Saat sidang dimulai, hakim mempersilahkan Kanji untuk memberitahukan masalah kasusnya. Saat itu, Kanji menjelaskan terkait permasalahannya dan mengatakan bahwa ia membela kasusnya sendiri karena pengacara yang lain ketakutan. Namun, pengacara pembela membantah apabila tindakan yang tak bisa dibuktikan di pengadilan seperti kasus Kanji berdasarkan pasal 7 ayat 11 kasus ini langsung ditolak. Kanji menjawab, benar katanya. Saya sebenarnya tidak ingin terlibat dalam keributan ini. Akan tetapi orang asuransi mengatakan Tuhan telah menghancurkan toko saya dan dialah yang bertanggung jawab atas hancurnya toko saya. Jadi Kanji meminta Tuhan untuk mengganti kerugian Kanji. Kemudian Siddheswar Maharaj angkat bicara, mengapa Tuhan mau merobohkan toko Anda? Kanji menjawab, tepat sekali. Tuhan punya hal lain yang lebih penting untuk dilakukan. Jadi tolong katakan pada pihak asuransi untuk membayar kerugianku. Selesai. Atau lakukan mantra-mantra Anda untuk memanggil Tuhan agar saya bisa menuntut kerugian, ucap Kanji. Siddheswar mengatakan dia tidak akan turun ke bumi untuk orang sepertimu. Kemudian Kanji menjawab, dia akan turun kalau saja dia ada. Anda menghasilkan jutaan uang dan ini hanya membicarakan masalah kecil. Bantu saya untuk mendapatkan ganti rugi pada pihak asuransi. Saya akan memberikan bagian Anda, ujar Kanji. Mendengar hal itu, pengacara pembela mengatakan kepada hakim, Tuan Kanji menyebut melayani Tuhan sebagai bisnis. Kemudian Kanji menjawab, tentu saja itu bisnis. Pertama, mengunjungi tempat religius. Anda harus membayar parkir. Kedua, kotak sumbangan ada di samping patung dan mereka bahkan meminta bayaran untuk persembahan kepada Tuhan dengan cara yang sama. Mereka meminta bayaran untuk melihat patung di kuil, sama seperti biaya untuk melihat patung di museum. Dan Kanji juga menjelaskan, ketika ibu mertuanya sakit dulu, pihak kuil meminta bayaran 11.000 untuk melakukan pemujaan dan saksikan keajaiban. Itu hal yang bagus. Tapi saya kehilangan 11.000 dan mertua saya meninggal. Orang-orang mengatakan menyumbang dengan keimanan dan Anda tidak akan dirugikan. Serta orang asuransi mengatakan bayarlah premi tepat waktu, maka kami akan bersama Anda saat tertimpa musibah. Aku memberikan sumbangan dan membayar premi tepat waktu, tapi tak satu pun dari mereka bersedia membantu saya. Kemudian pengacara pembela mengatakan,
bahwa para pendeta ini adalah orang suci yang bertugas untuk membantu Tuhan, bukan membantu Anda. Kanji menjawab bahwa mereka bukanlah petugas. Petugas adalah orang yang berpendidikan. Mereka adalah agen pengumpul waralaba Tuhan. Mereka adalah pedagang yang mulia, ujar Kanji kepada hakim. Kita tidak bisa mengajukan kasus melawan Tuhan karena hal kecil, ujar pengacara pembela. Kanji berkata, yang mulia, ini bukanlah masalah kecil. Toko itu satu-satunya yang bisa menghidupi keluarga saya, serta segalanya bagi saya. Dan saya membangun toko itu dengan kerja keras. Sekarang hanya berupa sebidang tanah dan tidak ada yang mau membelinya. Saya seorang pria kelas menengah. Keluarga saya akan dipaksa untuk hidup di jalan. Yang mulia harus memberikan kesempatan untuk membela kasus saya di pengadilan. Dan undang-undang India memberikan saya hak untuk menyuarakan pembelaan saya di pengadilan ini, ujar Kanji. Hakim memutuskan, 1 kor adalah jumlah yang besar untuk pengusaha kelas menengah, terutama ketika menyangkut kelangsungan hidupnya. Jadi pengadilan telah menerima kasus Kanji. Pengadilan akan memberikan keputusan kepada Kanji. Apakah ia mendapatkan ganti rugi atau tidak? Dan jika dia mendapatkan, siapakah yang akan membayarnya? Pihak asuransi atau pihak kuil? Mendengar hal itu, Kanji pun gembira dan sidang berlanjut pada persidangan kedua. Sepulang dari sidang, di tempat lain, anak buah calon wali kota memberikan kabar bahwa kasus Kanji sudah diterima oleh pengadilan. Calon wali kota meminta anak buahnya untuk membunuh Kanji. Scene beralih kepada Kanji saat di luar pengadilan, yang mana Kanji sedang dikepung oleh jamaah para pemuka agama. Mereka mengejar Kanji dari siang hingga malam. Rupanya di tempat lain, Kanji sedang dipantau oleh seseorang dari atas gedung. Orang tersebut mengendarai sepeda motor dari atas gedung hingga ke bawah, guna menyelamatkan Kanji dari kejaran para jamaah. Film pun lanjut part 2. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Untuk kelanjutan film Oh My God part 2 akan Lucky upload dan tunggulah keseruan ceritanya ya guys. Saya Lucky izin pamit, see you.